Paja. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di Pijak Ngopi Sambil Ngobrol Pajak. Nah, sesuai yang saya janjikan di video sebelumnya, hari ini saya akan ngobrol sama Pak Agus berkaitan mengenai pengolahan hasil tembakau. Jadi mungkin kalau teman-teman kemarin sempat nonton video kita yang membahas mengenai kemarin real estate ya Pak, yang agak banyak yang kita bicarakan juga sampai ke bahasa penjualannya. Kali ini kita akan membahas mengenai tembakau. Ya, industri pengolahan hasil tembakau. Ya, IPHT, betul. Kita akan membahas topik ini dari sisi industrinya, IPHT-nya ya. Ya, dari sisi industrinya. Jadi menanggapi respon dari teman-teman juga, baik termasuk para peserta private, peserta pelatihan, di mana pada nanyain sebenarnya. Dan ternyata banyak Pak di luar itu orang yang nggak tahu kalau di dalam satu kemasan, satu pak rokok itu nggak hanya dikenai cukai rokok aja, tapi ada pajak juga di situ. Ya, banyak pajak yang ada di situ. Melekat di situ. Ya, yang melekat di situ. Nah, hari ini kita akan coba bahas itu. Mungkin sebelumnya kita akan perkenalan sedikit mengenai si rokok ini kali ya, sebagai salah satu saya boleh bilang apa ya Pak? Ini salah satu produk tembakau ini yang termasuk memiliki kontribusi yang besar terhadap negara. Gitu. Betul. Selain itu ini Mas Alfi, industri pengolahan hasil tembakau ini ada dua sisi yang saling bertentangan ya. Dari sisi tentunya industrinya ya pengenlah tetap eksis. Ya, tapi di sisi lain dari sisi pemerintah ini ada pertimbangan lain tentang kesehatan ya tentunya. Ini jadi menarik ya. Tapi sebaiknya Mas Alfi kalau kita mau bicara rokok ya, mungkin kita perlu ngasih contoh ya. Saya lepas saja topi saya. Boleh Pak. Sambil ngopi Pak biasanya yang cocok. Nah, inilah salah satu hasil pengolahan tembakau ya. Ya saya sebut aja lah rokok secara umum ya. Ini namanya SKM ya. Sigaret kretek mesin ya. Ternyata banyak sekali nanti hasil industri dari pengolahan tembakau ini. Ya, saya coba merokok. SKM. Silakan. Ya. Boleh Pak. Nanti kita sambil supaya lebih enak ngobrolnya ya, karena kita ngobrol tentang rokok ya, kita harus rokok ya. Rokok. Dan menarik Mas Alfi ya, kalau kita bicara rokok ya, banyak pendapat di masyarakat. Yang pertama saya dari sisi ini ya, mungkin ulama ya. Oke, pendekatan yang pertama dari sisi ulama dulu Pak. Ada yang mengatakan rokok itu haram. Ya, ada yang mengatakan rokok itu makruh hukumnya ya terlepas dari apapun pendapatnya ya. Yang jelas rokok itu sampai sekarang masih eksis. Ya, itu dari sisi ulama ya. Mungkin dari sisi orang penggemar rokok ya. Mereka selalu mengatakan lebih baik saya nggak makan daripada nggak merokok. Ya. Saking fanatiknya dengan rokok. Ya, dari sisi industrinya saya yakin ya rokok itu sumber penghasilan bagi industrinya, bagi penghidupan bagi karyawannya ya, lingkungannya mungkin sangat luar biasa. Teman-teman dari pajak mungkin dari KWP ya, dari pemerintah ya. Saya lebih fokus ke DJP sebagai pihak yang punya otoritas untuk memungut pajak ini. Ada loh KPP yang penerimaannya itu 70% bersumber dari industri rokok. Pengolahan tembakau. Iya, pengolahan tembakau. Luar biasa. Dari pemerintah tentunya tadi ada dua sisi ya. Di sisi lain dia harus mengendalikan konsumsi rokok karena faktor kesehatan ya. Yang kedua, bagaimanapun juga kontribusi rokok ini terhadap penerimaan negara masih sangat signifikan. Masif. Ya, bahkan dijadikan tempat untuk menggantungkan hidup oleh banyak orang. Nah, itu dari sisi masyarakat ya. Ternyata khusus rokok-rokok yang ini produksi pakai tenaga manusia ya, atau SKT ya, sigaret kretek tangan ya.
Bayangkan ada berapa ribu karyawan yang menggantungkan hidup ya di industri rokok ini. Mereka punya keluarga dan lain sebagainya. Belum lagi petaninya, petani tembakaunya. Ya, sehingga sangat dilematis sekali. Dan saya dulu ada cerita Mas Alfi ya, ketika zaman Orde Baru dulu, duta besar kita di Amerika itu dipanggil oleh WHO karena Indonesia termasuk produksi rokoknya tinggi, konsumsi rokok tinggi. Ya, malah ditegur, ditanya. Ya, waktu duta besar ini menghadap, beliaunya sambil merokok, saya ini. Sambil merokok, kakinya diangkat begini, ya, dia ngomong, ya, saya tahu persis bahwa rokok ini sangat membahayakan kesehatan saya. Tapi akan lebih berbahaya ketika industri rokok di negara saya ini ditutup. Karena tadi kontribusinya masih besar. Ya sangat besar ya. Sehingga kalau boleh saya katakan sebetulnya perokok itu pahlawan loh. Ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Loh, benar ya, ini. karena menolong. Iya, mengorbankan kesehatannya demi untuk menghidupi orang lain. Orang lain juga. Ya. Ya itu rokok sepintas ya. Ya ini ngobrol-ngobrol aja ya, omong kosong. Oke, kita fokus aja. Dari situ tadi nyambung sih Pak saya. Sebetulnya kalau kita mau mengurut aspeknya panjang. Kalau kita mau ngomongin masalah pengolahan hasil tembakau, berarti kan otomatis startnya dari petani, dari tembakau. Dari situ kan sudah ada pajak yang mengikuti Pak. Betul. Ketika dari petani kemudian menjual si tembakau ini, jatuh pada suppliernya atau langsung jatuh pada ke industri pengolahan hasil tembakau, di situ pasti sudah ada pajak yang terkait. Betul, ya. Kemudian dalam pengolahannya di pabrik sendiri, kan ada yang mungkin dilinting sendiri, dikerjakan sendiri, ada yang menggunakan pihak ketiga, nanti dengan sistem maklon biasanya, itu juga pajak yang menyertai di situ juga ada. Bahkan sampai ke konsumen tahap akhir ketika kita membeli satu kotak, kemudian kita merokok, kita hisap sehari-hari, di situ juga BPN pasti akan ikut. Nah, gimana alurnya? Biar teman-teman tahu lah Pak. Jangan ngomongin cukai dulu, kita ngomongin pajak dulu. Cukainya nanti aja ya. Tapi sebelumnya saya akan menegaskan bahwa perkembangan peraturannya sekarang itu yang disebut industri pengolahan hasil tembakau itu tidak hanya merokok, tidak hanya rokok ternyata ya. Ada sigaret itu kretek, tangan, mesin ya. Ada cerutu ya. Ada rokok daun, ada tembakau iris. Dan yang HPTL Pak yang paling baru hasil pengolahan tembakau lain. Ya, terus rokok elektrik. Ya itu termasuk di dalamnya HPTL itu. Bahkan sekarang ada perkembangan rokoknya pendek-pendek gitu ya. Ya, rokok putih. Rokok putih dan itu asapnya nggak berbahaya. Luar biasa ini penelitiannya ya. Sehingga tidak membahayakan orang ketika mungkin saya merokok itu di tempat umum pun nggak akan membahayakan karena itu seperti uap air begitu yang langsung hilang begitu ya. Nah, ini perkembangannya ke depan akan seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa itu termasuk kelompok pengolahan hasil tembakau tadi yang nantinya akan terkena dampak pajak. Dampaknya sama pajaknya. Oke, Mas Alfi, tadi menarik ya alurnya ya. Alurnya pengolahan hasil tembakau ini dari mana? Dari ujungnya itu sampai mulai tentunya dari petani ya. Petani, dia nanam tembakau. Tentunya ketika panen pasti akan dijual. Biasanya ada pengepulnya, Mas Alfi ya. Ketika petani ini menjual ke pengepul, biasanya petani ini kan ya parsial begitu, sehingga omsetnya pun mungkin belum melebihi batasan pengusaha kena pajak, sehingga atas penjualannya tidak ada unsur PPN ya. Ya, juga PPh-nya mungkin petaninya kalau sudah NPWP berarti atas penghasilan dia yang akan kena. Nah, masalahnya di sini pengepul. Pengepul biasanya dalam partai besar pasti, dan dia akan memasok ke industri, ke pabrik pengolahannya. Ya, katakanlah suppliernya. Dia menadahnya produk tadi. Nah, disinilah sudah muncul beberapa jenis pajak ya. Tentunya si pengepul tadi dia akan PKP pasti. Karena omsetnya pasti di atas 4,8 miliar biasanya. Tapi juga ada mungkin pengepul-pengepul yang kecil yang belum sampai ya melebihi batasan itu, sehingga nggak perlu PKP. Jadi ketika ini nanti sudah PKP, otomatis ketika dia menjual ke pabrik juga ada PPN, ya, ada PPN. Ya, juga nanti akan muncul PPh pasal 22. PPh pasal 22 ketika pabrik
membeli ya ke pengepul tadi, ya ada PPh 22. Berarti nanti bagi pengepulnya nanti akan merupakan semacam uang muka begitu ya, uang muka PPh 22 ya. Jadi itu pajak yang terkait. Berarti pengepul pun nanti di akhir tahun dia pasti akan menghitung pajaknya sendiri atas penghasilan yang dia terima. Sehingga ada PPN, ada pungutan PPh 22 tadi, dan dia sendiri nanti di akhir tahun harus menghitung PPh-nya berapa melalui SPT tahunannya. Oke. Yang berikutnya kita ke pabrik ya, jalur berikutnya di pabriknya, di industrinya, industri rokoknya. Nah ini menarik industrinya ini, bisa jadi tembakonya tadi dia beli dari pengepul lokal begitu ya. Tapi bisa jadi dia terpaksa harus impor ya. Kalau impor ada aspek pajaknya, ada PPN impor. Ya, ada PPh 22 impor. Jadi banyak sekali pajak yang terkait ya. Jadi si importirnya, industri yang tadi pasti dia akan terkena pungutan pajak itu nanti ya. Oke, bahasanya aja yang beda ya Pak? Iya, bahasanya aja yang beda karena dia impor, ada objek di situ. Ya. Terus ketika dia mau mengolah tembakau tadi, tentunya di sini ada bahan-bahan pembantu lain, kertas. Ya, kertas yang dipakai untuk ya kemasannya maupun itu yang ini bungkusnya rokok ini ya, juga nanti ini gabusnya ini, filter. Ini semuanya ini barang kena pajak. Ada PPN ya. Juga nanti kalau kertas itu ada PPh pasal 22 industri kertas yang dia harus mungut kepada industri rokoknya ketika rokok ini. Makanya banyak pabrik rokok yang sekarang punya pabrik kertas sendiri itu. Tapi kalau entitasnya terpisah, pabrik kertasnya otomatis tetap nanti ada pungutan PPh 22 ya. Ini ya, jadi diolah teman-teman ada bahan-bahan tambahan tadi selain tembakau ya. Jadi ketika beli tembakau tadi sudah ada pungutan, ada PPN, ada dia harus mengut PPh pasal 22, dia kena PPh 22 impor, kena PPN impor ya. Kena tadi PPh 22 kertas dan sebagainya. Ya, kita harus bisa mendeteksi mana yang kita sebagai pemungut, mana yang kita terkena pemungutan. Ya, kalau kita terkena pemungutan, industri terkena pemungutan, otomatis nanti kalau sifatnya nggak penal itu akan menjadi uang muka, nanti akan mengurangi pajaknya dia di akhir tahun. Yang menarik lagi Mas Alfi, ketika rokok ini sudah jadi, dia akan jual. Ya, pabrik rokok atau industri rokok ini harus mungut PPN. Nah, ini agak unik PPN-nya, ya agak unik, berbeda dengan produk-produk dari industri yang lain, ya. Karena PPN-nya ini harus disetori oleh industri rokok ini ketika dia mesan cukai. Menarik. Jadi rokok belum terjual, dia sudah harus nyetori PPN ketika pesan cukai. Dan karakteristiknya lagi, PPN-nya ini hanya sekali rokok ini. Jadi rokok ini ya, ini PPN-nya hanya sekali ketika pabrik menjual ke distributor katakanlah. Ketika distributor menjual ke agen itu nggak ada PPN lagi. Dan uniknya pabrik nanti nyetori PPN-nya saat pemesanan pita cukai ya. Itu ini besarnya adalah sekarang ini yang baru sesuai dengan PMK 63, PMK 03 2022, ini turunan dari Undang-Undang HPP yang kemarin ya. Ya. 2021. Ya. Tarifnya 9,9% yang baru, dasarnya adalah harga bandrol. Harga yang tertera dalam cukai. Ya, ini ada pita cukainya ini. Ya. Jadi bayangkan begitu besarnya setoran pajak dari industri rokok ini. Barang belum laku dijual masih nebus cukai saja, dia harus nyetori PPN-nya. Ya, 9,9% dari harga sampai di harga eceran ya atau harga bandrol. Ya, harga sampai di konsumen akhir, meskipun faktanya harga di konsumen itu di bawah harga bandrol, tapi PPN-nya harus dari harga bandrol 9,9%. Dan semua pajak masukan yang dibayar oleh industri tadi boleh dikreditkan. Jadi sekali lagi PPN atas hasil produksi rokok ini
Kalau tembakau ini, rokok ini itu hanya sekali dikenakan, beda dengan jenis barang yang lain. Kalau barang yang lain kan semua jalur penyerahan ada PPN ya. Selama yang terlibat dalam jalur penyerahan ini PKP, jadi tetap ada PPN terus akan muncul ya sampai konsumen akhir. Tapi kalau ini sekali saja, waktu industri menjual, pabrik rokok menjual, itu PPN sekali aja dipungut di situ. Dasarnya harga sampai hilir. Hulu hilir ya, sampai ya harga eceran, harga bandrol ya, HET ya itu menariknya. Nah, ketika si industri rokok ini menjual ya, tentunya ada penjualan, ada penghasilan, nanti dia PPh-nya di akhir tahun juga harus dia hitung ya, dasarnya laporan keuangan. Dan yang menarik adalah biaya promosi untuk rokok. Promosi untuk rokok itu luar biasa besarnya ya. Di sisi lain pemerintah membatasi ya, bayangkan di bungkusnya ini aja ada peringatan dan ada gambar yang sangat menakutkan ya, betapa besarnya tekanan ya produk ini ya. Tapi meskipun seperti ini ya, tetap aja industri rokok tetap eksis ya. Ya. Dan biaya promosi ini jumlahnya juga dibatasi, nggak boleh 100% dibiayakan. Jadi benar-benar ditekan ya. Ya karena tadi pertimbangannya pemerintah tentunya faktor kesehatan. Ya memang dulu itu dasarnya adalah penerimaan ya. Yang penting penerimaan negara dari hasil tembakau ini tinggi. Yang kedua pertimbangannya tenaga kerja. Ya, penyerapan tenaga kerjanya juga tinggi. Tinggi ya. Sekarang sudah mengarah ke kesehatan. Sehingga wajar kalau sekarang itu ke depannya juga nanti pasti akan cukai akan naik juga, dan juga himbauan ini pasti akan semakin kencang. Ya, biaya promosi dibatasi dan sebagainya. Ya, itu Mas Alwi. Ya, jadi secara garis besar itu pajaknya ya. Tadi menarik apa tadi? Masalah ini. Maklun ya. Maklun ya, karena SKM itu sendiri pun kan rasanya nggak mungkin ya Pak, ketika satu produk rokok seperti ini kemudian dia melakukan proses pelintingan sampai jadi produk, sampai jadi satu batang, kemudian dimasukkan dalam kotak, masih dari satu kotak nanti dipres lagi satu slope sampai satu box, kemudian didistribusikan. Kan mereka nggak akan menyelesaikan itu sendiri gitu. Ya. Akhirnya ada mungkin beberapa merek yang menggunakan pihak ketiga sebagai jasa maklun, misalkan untuk pengepakan yang lain. Otomatis kan pasti ada pajak juga terkait. Ya betul. Jadi memang ada itu ya. Dan saya yakin masyarakat juga banyak yang paham itu. Ya ada beberapa faktor sebetulnya kenapa pabrik rokok besar itu menggandeng mitra begitu ya. Ya. Ini kalau kita kaji sebetulnya maklun ya, dalam istilah perpajakan maklun, jasa maklun. Tentunya nanti ada aspek pajaknya. Pertimbangannya banyak ya. Yang pertama mungkin ini si industri tadi ya, untuk mengurangi resiko gesekan dengan karyawan ya. Tentunya yang dimaklulkan ini biasanya adalah SKT tangan ya, sehingga yang membutuhkan banyak tenaga kerja ya. Ya ini kalau di Indonesia ini kayaknya SKT Mas Albi ya, tangan yang banyak dimaklunkan ini. Tentunya nanti aspek pajaknya, yang tadi pertimbangannya ya, dia akan ya mengurangi risiko gesekan dengan karyawan. Jadi mitra nanti akan dimintai, oke lah kamu nyediai tempat sama tenaga kerja, nanti kita kasih kerjaan untuk bikinkan rokok saya. Dan ini sudah beberapa pabrik rokok besar sudah menjalankan ini ya. Maklun ini tentunya nanti ada ini, yang penting dari jasa maklun ini harus ada pemisahan ya antara penggantian upah produksi dengan jasanya sendiri ya. Dua-duanya nanti ketika industri ini mengganti uang jasa produksi tadi, penggantian upah ya, itu terutang PPN ya. Juga nanti jasanya sendiri, jasa maklunnya itu juga terutang PPN. Tapi fakturnya harus dipisah. Karena di dalam jasa maklun sendiri nanti yang terutang PPh 23 jasa maklun ini hanya bukan penggantian upah, tapi jasanya tadi, jasa maklunnya yang terutang PPh pasal
23. Ya, itu Mas Alfi. Ya. Kalau yang dari saya amati sih sebenarnya nggak SKT aja sih Pak, sekarang SKM juga ya, sudah SKM mulai kemungkinan ya untuk pengemasan. Jadi ya. sudah jadi per batang gitu, nanti mereka yang bantuin masukin. Nah, sekarang kembali ke PPN tadi Pak. Ya. Kalau misalkan si IPH tadi, pengolahan hasil tembakau tadi itu kemudian PPN-nya ketika dia mengajukan cukai, ya. di situ PPN-nya sudah clear di situ sampai ke harga di hilir. Ya. Seandainya dia melakukan pelepasan tadi, penyerahan itu bukan ke konsumen langsung, tapi ke agen atau distributor. Masih ada pengakuan faktur nggak di distributornya ketika dia istilahnya membeli sejumlah besar untuk dijual lagi? Ya, tentunya nanti faktur pasti ada ya dari industrinya itu. Dia akan memberikan faktur ketika menjual ke distributornya ya. Tapi ketika distributor nanti menjual ke agen dan seterusnya, itu sudah nggak ada lagi PPN, otomatis juga nggak ada faktur pajak ya. Berarti selesai di situ. Selesai di situ. Nah ini banyak orang yang mengatakan PPN bersifat final ya. Ya. Makanya kan keluar bahasa PPN final karena berhenti sampai di situ. Sampai di situ aja. Dan ini ternyata untuk produk-produk lain juga sama Mas Alfi, seperti pupuk bersubsidi. Yes. Ya, itu kan banyak dibutuhkan oleh masyarakat juga dan kontrolnya mungkin supaya lebih mudah ya, sehingga PPN-nya dikenakan di HET-nya, harga yang sampai di konsumen akhir. Selain itu juga BBM ya, SPBU Pertamina. Jadi PPN-nya sekali aja ketika Pertamina jual ke SPBU. Jadi SPBU menjual ke masyarakat nggak boleh lagi ada PPN ya. Ya itu ya memang apa ya? Ini mengingkari dari karakteristik PPN sendiri sebetulnya, tapi mungkin dirasa lebih simpel, ya, lebih mudah dikontrol, lebih cepat masuk ke kas negara duitnya, ya. Itu mungkin pertimbangannya itu. Nah, kalau gitu, coba ini teman-teman kreatif ya, coba ntar lu beli rokok di minimarket, jangan beli yang lain, beli rokoknya aja. Terus lihat struknya ada PPN nggak di situ 10%. Lu lihat harganya sama nggak sama harga yang keluar. Kan harusnya selesai tuh. Ya, setelah dari distributor. Berarti kan harusnya kamu beli kan nggak ada PPN. Gitu kan Pak harusnya. Betul, ya. Nah, ntar cobain, nggak percaya lu. Ya. Dan sebenarnya luas ya Pak. Karena ketika saya lagi buka juga sebetulnya. Ketika kita ngomongin masalah cukai, kemudian masalah pajaknya rokok ini, yang dikriteriakan di pengolahan hasil tembakau itu luas, apalagi sangat waktu luas. Kemarin keluar undang-undang untuk naskah undang-undang yang menindaklanjuti harmonisasi peraturan perpajakan itu Pak, yang mengenai cukai. Cukai kan jelas kita tahu kan untuk barang-barang yang mungkin ketika dikonsumsi itu akan memiliki dampak, atau barang yang mungkin tidak secara khusus konsumsi kayak alkohol, etanol, kemudian minuman yang mengandung alkohol dan lain-lain. Hasil tembakau itu luas sekali gitu. Bisa tadi sigaret, bisa cerutu, rokok daun tadi Pak Agus menyampaikan, tembakau iris, rokok elektrik yang tadi yang kecil-kecil, yang pendek yang itu tadi, atau mungkin teman-teman yang sekarang udah mulai mengalihkan dari rokok ke liquid, dari tembakau padat, tembakau bubuk atau tembakau padat itu ke tembakau cair berbentuk liquid. Dan itu sebenarnya semuanya juga sudah termasuk objek ya kalau kita melihat dari HPP yang kemarin. Ya, betul. Ya, dan jelas sekali di sana ada pengelompokannya Mas Arbi buat cukainya ya. Dan rata-rata cukai ini dari tahun ke tahun pasti akan naik ya. Kecuali ini yang kemarin masih di pending adalah SKT ya. Untuk tangan. Ya mungkin pertimbangannya karena SKT ini tadi banyak naker yang terlibat di situ. Tentunya nasib dari naker ini jangan sampai terdampak ketika nanti SKT ini cukainya dinaikkan, otomatis harga jual akan naik, orang beralih, SKT-nya bisa mati ya. Kemana itu nanti tenaga kerja sekian banyak itu, sehingga ini pemerintah masih ada pertimbangan tentang SKT ini kayaknya dipertahankan, nggak naik ya cukainya. Kalau naik mungkin ya pelan dah, nggak sebanter SKM ya. Tuh. Dan saya yakin pasti nanti akan dari tahun ke tahun naik. Dan ini dampaknya luar biasa. Banyak industri-industri rokok SKM yang kecil-kecil itu banyak yang gulung tikar ya. Ya, karena tadi cukai naik, dia nggak bisa bersaing, harganya naik. Tapi namanya masyarakat itu kalau sudah tadi menggemari rokok tertentu begitu, mau beralih itu kayaknya susah ya. Jadi kalau sudah punya pasar khusus, tapi ya yang repot tadi rokok, pabrik rokok yang nggak punya
pasar ya, yang jelas itu dengan naiknya cukai pasti mungkin orang akan beralih ke merek lain atau mungkin bahkan linting sendiri itu ya. Sekarang beli tembakau di pasar itu ya sudah jadi tren juga ya sekarang. Iya, sekarang tren juga gitu ya. Tapi masih ada pajaknya juga sih Pak. Untuk yang jual papirnya itu kertasnya ya kertasnya aja, kertas, ya itu aja. Tapi mungkin lebih efisien bagi perokok-perokok yang lebih awet Pak. Lebih awet ya. Dengan harga yang sama bisa tahan sebulan dia. Iya. Ya karena memang kalau dilihat dari faktor kesehatan otomatis nanti semakin lama cukai pasti akan semakin mahal sih, sama seperti di luar negeri. Ini kemarin dari satu sumber saya lihat ini susunan satu naskahnya Undang-Undang Cukai berdasar Undang-Undang HPP untuk barang kena cukai yang berupa hasil tembakau aja dikenai cukai berdasar tarif paling tinggi kalau dibuat di Indonesia itu 275% dari harga dasar. Kalau harga dasarnya harga jual pabrik Pak. Terus 57% dari harga dasar kalau pakai harga jual ecerannya. Kalau impor tarifnya sama, cuman dasar pengenaannya yang beda. 275% itu dari nilai pabean tambah biaya masuk. Oh, tambah tinggi teman ya. Ada biaya masuk dari harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah biaya masuk. Biaya masuk. Ya. Kalau 57% itu dikenakan dari harga dasar apabila harga dasarnya tadi adalah harga jual eceran. Ya pasti nanti akan nggak mau pasti akan naik ya karena sekarang sudah mulai masuk fase ketiga yang dilihat adalah dari segi kesehatan. Betul. Ya. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Mungkin kalau masih ada hal lain yang mengganjal mungkin sebenarnya adalah mungkin kita bisa membahas teknis lain kali Pak mengenai cukai sama pajak ini, terutama mungkin kalau yang teman-teman pasar kita yang muda-muda lebih ke arah rokok elektrik sama vapor, terutama terkait dengan liquid, nanti perkembangannya seperti apa. Tapi saya rasa untuk obrolan kita hari ini sudah cukup luas juga. Kita ketemu lagi nanti di video yang lain, kita bahas mengenai rokok ini boleh lagi, kemudian kita masih ada hutang banyak materi juga ke teman-teman yang lain. Jadi untuk teman-teman sekalian, mungkin itu ya, kalau kita ngomongin masalah industri pengolahan hasil tembakau, memang dari hulu sampai hilir ada aspek perpajakan terkait di situ. Tadi mungkin yang saya garis bawahi, kalau untuk di hulunya sendiri dari segi petani, tinggal melihat dia ber-NPWP atau tidak, kemudian berapa dia bisa menjual tembakaunya kepada para pengepul tadi atau suppliernya tadi itu. Nah dari situlah kemudian aspek perpajakan akan mengikuti dan bahkan PPN-nya nanti sampai berhenti pada saat penyerahan ke distributor atau pada saat pengajuan pita cukai itu tadi. Betul, Situ. Jadi harusnya kita menerima ini sudah beres ya dari segi PPN sebagai konsumen. Oke. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Agus. Ini semoga teman-teman yang teman-teman perokok di luar sana tercerahkan, karena kalau kita ngomongin masalah cukai dan masalah rokok ini di Indonesia ini adalah sebuah culture sebetulnya. Ya, apalagi kita juga termasuk salah satu negara penghasil kopi terbesar dan terbaik. Kalau mau disaingkan dengan negara-negara lain. Ya, Robusta juga luar biasa sekali dari segi perkebunan di luar sana. Jadi selama kopi belum habis, pasti masih akan ada perokok di Nusantara ini Pak, kalau kata teman-teman saya. Karena kalau ngobrol sambil ngopi, kalau nggak ngerokok kayak kurang. Berarti gandengannya ada kopi pasti ada rokok begitu ya? Dan pasti ada obrolannya itu, kalau nggak nanti. Oke teman-teman sekalian, kita akan ketemu lagi di Pijak episode berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel kita, untuk like video ini, dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya ada notifikasi masuk ke gadget kalian ketika kita melakukan upload video baru yang insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Nah, pantengin terus Instagram kita untuk informasi mengenai pajak, akuntansi, dan juga pendidikan vokasi. Untuk jadwal pelatihan baik brevet, akuntansi, dan manajemen keuangan bisa teman-teman lihat semuanya di Instagram kita @cipta_sarana_cendekia. Saya Alfianto Cahyono sebagai host hari ini beserta Pak Agus sebagai narasumber akan undur diri. Ketemu lagi di Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak.